Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman 11 akuntansi. Ini materi pajak minggu lalu saya mohon maaf tidak bisa memberikan materi ya karena bentrok dengan jadwal prakteknya. Dan ini materi yang nanti akan menjadi bagian dari materi inti untuk ujian tengah semester ya. Bentuknya adalah pilihan ganda. Kita masih fokus ke PPh 21. Cuman di dalam penyampaian ini saya fokusnya ke perhitungan PPh 21. Perhatikan teman-teman, ini tarif pajak kita menggunakan buku yang ada di sekolah ya. Walaupun pada dasarnya sama seperti buku yang kalian miliki di rumah. PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. Teman-teman tentu sudah tahu rinciannya ya. Yang pertama adalah si wajib pajak itu. Wajib pajak PTKP-nya atau orang yang dikenakan pajak, PTKP-nya itu besarannya 54 juta. Berikutnya kalau si wajib pajak itu menikah ya, maka dia dapat tambahan 4.500.000. Lihat di poin yang B teman-teman ya. Kalau wajib pajaknya menikah, maka dia dapat tambahan 4.500.000. Kalau dia mempunyai tanggungan, ingat tanggungan di sini tidak hanya anak ya. Arti tanggungan berarti orang yang hidup ditanggung oleh si wajib pajak. Orang yang hidup bersama dan ditanggung oleh wajib pajak. Nah, di sini yang dikategorikan tanggungan itu ada dua ya. Ada yang hubungan saudara, adik kakak ya. Adik kakak atau ya pokoknya adik kakak itu saudara. Atau semenda. Semenda itu artinya dia tidak sedarah tapi dia menjadi saudara. Dia tidak sedara tapi dia menjadi saudara. Saudaranya karena ada pernikahan. Yang dikategorikan sedarah ya, itu orang tua, anak kandung. Itu sedarah ya, orang tua dan anak kandung. Atau adik kandung atau kakak kandung ya, ke samping 1 derajat. Kalau ke samping kan berarti kalau ke atas itu orang tua kita, kalau ke bawah itu anak kita. Kalau ke samping siapa mister? Kalau ke samping itu istri ya, bisa dikategorikan sebagai istri tidak menjadi tanggungan. Istri itu sudah masuk ke dalam kawin ya, sudah menikah 4.500.000. Yang ke samping itu kakak atau adik. Kalau kita punya kakak kita hidup bareng kita dan kita biayai, maka itu masuk ke dalam sedarah. Kalau adik ya, adik itu kan adik kita misalkan satu darah juga. Kalau adiknya itu hidup sama kita dan kita tanggung. Semenda ya, berarti dia berbeda darah ya, tapi karena ada perkawinan, mertua, anak tiri dan ipar. Nah, itu yang bisa teman-teman harus simak dulu ya. Berikutnya ini rentang perhitungan PPh. Kalau sudah didapat PKP-nya itu misalkan 20 juta, maka dasar tarif pengaliannya 20 juta kali 5%. Kalau misalkan PKP-nya 75 juta mister, itu bagaimana? Nah, maka kita lewatin dulu rentang yang pertama. Rentang yang pertama kan 0 sampai dengan 50 juta. Berarti 50 juta kali 5%. Kemudian rentang yang kedua sisanya. Tadi kan 75 juta, berarti sisanya 25%. Nah, 25% yang di sini menggunakan yang 15%. Ya. 25 juta ini menggunakan yang 15%. Kenapa kok menggunakan yang 15%? Nah, tadi 75 juta itu totalnya itu kan berada di rank atau di jarak ya, yang 50 juta sampai dengan 250 juta. Ya. Bagaimana kalau misalkan 100 juta mister? Berarti 100 juta 50 juta kali 5% dan sisanya 50 juta kali 15%. Nah, itu ya, teman-teman. Kemudian ini nanti ada perhitungan yang kalau misalkan pegawainya ini gajiannya harian atau gajiannya mingguan ya, gajiannya harian atau gajiannya
mingguan. Maka dia menggunakan dasar PTKP-nya 450.000 per hari. Nah, kita bisa memahami ini nanti kalau sudah ada soalnya ya. Kita akan simak ke soal rinciannya. Sepertinya saya sudah pernah bahas ini, cuman udah lama. Jadi harus direview lagi biar teman-teman mengikuti PPH 21-nya tidak kesulitan. Gaji per bulan berarti uang yang diterima sama si wajib pajak. Tunjangan PPH bentuknya dalam bentuk uang ya. Tunjangan honorarium, premi JKK, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penerima dalam bentuk natura. Nah, ini yang dikategorikan sebagai penghasilan bruto. Nanti teman-teman tinggal lihat aja di dalam soal. Itu dikategorikannya yang mana. Berikutnya biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto 6. Misalkan penghasilan brutonya 2 juta ya, berarti 5% dikalikan 2 juta. Hasilnya berapa? 100.000. Maksimal 500.000, artinya kalau ada hasil pengalian biaya jabatan kali penghasilan bruto hasilnya 600.000, maka yang ditulis cukup 500.000. Itu dasarnya ya. Yang ditulis cukup 500.000. Iuran pensiun berarti ini yang dibayar sama si wajib pajak. Kalau di soal nggak ada berarti nggak usah disertakan. Misalkan yang bayar adalah perusahaan, apakah dikurangi? Tidak. Namanya yang bayar perusahaan. Memang mengurangi penghasilan? Tidak ya. Kalau yang bayar karyawan baru ini bisa mengurangi penghasilan. Berikutnya PTKP dikalikan penghasilan bruto dikalikan 12. Kemudian rincian PTKP-nya dan hasilnya ada PKP. Penghasilan kena pajak. Contoh perhitungannya di sini ada gaji 5.750.000, biaya jabatannya 2.875, kemudian bayar iuran pensiun sendiri ya. Membayar iuran pensiun 200.000, jadi penghasilan sebulannya 5.262.000. 5.262.500 kalikan 12. Nah, ini statusnya apa Fatimah? Fatimah statusnya menikah tapi belum punya anak. Berarti K0 ya, teman-teman. K0 yang pertama rinciannya si wajib pajak 54 juta. Yang kedua dia menikah 4.500.000, tapi belum punya anak, cukup sampai 4.500.000. Kemudian yang di bawahnya yang menjadi pembeda di sini dia lajang, jadi hanya PTKP-nya aja. Kalau lajang belum menikah ya berarti TK 0. Nah, kalau TK 0 berarti nilainya hanya 54 juta. Berikutnya di sini menikah si Saripudin ya. Saripudin menikah tapi dia juga belum punya anak. Ini untuk pegawai tetap ya. Pegawai tetap dengan gaji bulanan tetap apa mister bedanya? Bedanya status ya. Kalau gaji bulanan tetap dia bisa bukan pegawai tetap. Tapi kalau pegawai tetap sudah pasti ya nanti dia dapat gaji yang tetap juga. Sama dasar perhitungannya seperti yang poin A. Berikutnya yang D, ini apa? Yang D ini kalau dia mendapat bonus. Bonus itu sifatnya uang tambahan ya. Bonus itu sifatnya uang tambahan. Bonus sifatnya uang tambahan. Jadi dia diinikan ya, ditambah dengan gajinya. Tapi bonus ini hanya diterima sekali. Yang D, Baharudin enggak kawin, bekerja pada PT Nusantara dengan memperoleh gaji 5 juta sebulan. Artinya setiap bulan dia tetap menerima 5 juta. Kemudian dalam akhir tahun ceritanya dia dapat bonus. Berarti kalau akhir tahun dia hanya nerima sekali ya. Hanya nerima sekali. Kemudian dia bayar iuran pensiun. Nah, di sini yang dijadikan dasar perhitungannya adalah langsung saja gajinya dikalikan setahun, bonusnya 1 kali.
Jadi 70 juta. Nah, kalau 70 juta berarti biaya jabatannya juga biaya jabatan 1 tahun. Tadi di penjelasan awal itu biaya jabatan 1 tahun itu tidak lebih dari 6 juta. Taunya dari mana Mister? 500 ribu kan maksimal ya. Dikalikan 12 hasilnya kan 6 juta. Berarti kalau hasilnya lebih dari 6 juta maka yang ditulis cukup 6 juta. 5% kali 70 ribu hasilnya 3.500.000 dikurang iuran pensiunnya pun juga sama ya. Iuran pensiun itu dikalikan 60 ya, 720. Nah, ke bawahnya sama. Cuman di sini sudah tidak perlu lagi penghasilan netonya dikalikan setahun ya, karena ini sudah dari atas sudah setahun. Maka sudah hasilnya saja 65.780 dikurangi 54 juta. Nah, itu teman-teman. Kemudian bandingan yang keduanya hanya gajinya doang. Kita lihat di sini PPh atas gaji dan bonus dan PPh atas gaji. Kalau yang di atas ditambah dengan bonus, kalau yang di bawah hanya gajinya aja. Kenapa? Karena kan di sini penerimaan bonusnya tidak tiap hari tidak tiap bulan ya. Jadi hanya sekali aja. Dihitung dulu penghasilan gaji ditambah bonus dan penghasilan hanya gaji doang. Setelah itu hasilnya dikurangi ya. Setelah itu hasilnya dikurangi. Di sini 5989 dikurangi 114. Berarti di sini PPh yang dibayarnya karena ada bonusnya 475 ya. 475. Mister, kok kenapa nggak yang satu aja? Nah, kalau yang satu aja anggapannya itu dia nerima bonus ya. Dia nerima bonus. Yang satunya doang. Kan padahal nerima bonusnya hanya sekali doang. Maka setelah sudah dapat gaji dan bonus, dikurangilah hasil yang hanya PPh gajinya doang. Nah, itu lebih adil ya. Kalau 598 berarti dia bayarnya 598 ya setahunnya. Padahal dia hanya bayarnya 475. 589 dikurangi 114. Nah, ini penguasaan kita yang hari ini. Minimal teman-teman bisa menghitung yang contoh A, contoh B ya, dan contoh D. Silakan disimak ulasan ininya. Ulasan PPh atas bonus dan PPh yang dibayar sendiri. Nanti akan ada lagi materi lanjutannya ya. Yang minggu lalu saya sempat tidak memberikan materi, tapi ini dijadikan dasar kita untuk belajarnya. Bukunya sama, temanya sama, cuman beda penerbit. Cuman ini yang jadi keahlian kita. Jadi minimal setengah semester ini teman-teman PPh 21 sudah bisa menghitung. Ya, sudah bisa menghitung. Sekian dari saya, selamat siang. Silakan disimak dan nanti dikerjakan latihannya ya.